ししたかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴゾロップで1個を立ちつってとるって Sobat keliling dunia, wah di pagi hari ini kita sedang berada di mana ya sobat? Kali ini kita akan berkeliling Tokyo bersama sobat baru kita Mima and Family. Yeah, seorang ibu rumah tangga yang hobi banget nih ngevlog dan menulis blog. Sobat keliling dunia. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Nggak nyaut. Perkenalkan, saya Mima, saya dan keluarga kecil saya Otosang, sebut aja Otosang, artinya ayah, namanya si IKUMO, harus dieja biar bocah kecil nggak teriak-teriak nyebut nama bapaknya. Dan namanya dan Hana-chan, kami sekeluarga mau mengajak sobat keliling dunia untuk lihat-lihat tempat beken yang ada di Tokyo. Salah satu tempat yang paling terkenal di Jepang. Ja, minasan, Ikimashou. Ohayo gozaimasu, salam kenal semuanya. Wah asik nih sobat, kita akan diajak jalan-jalan. Kira-kira tempat beken mana nih ya yang akan dituju pertama? Langsung aja yuk, berangkat! Oh, jadi kita harus naik Tokyo Metro dulu sobat. Kalau sobat mau naik Tokyo Metro, lebih baik beli tiket Tokyo Metro untuk 24 jam seharga 600 yen atau setara dengan 73.000. Selain itu, sobat bisa juga menggunakan tiket ini untuk naik subway. Praktis kan? sobat, sekarang kita udah nyampe di Asakusa. Masih di dalam stasiun Asakusa sih. Kita mau keluar dari stasiun ini. Exit terdekat ke Kaminarimon atau gate terluar dari Asakusa Temple adalah exit pertama. Tuh di belakang tuh. Ikimashou. Sobat keliling dunia, kita udah sampai di Asakusa Station. Ternyata Mbak Mima mau ngajakin kita ke Asakusa Sensoji Temple sobat. Tuh, ingat ya sobat, keluarnya dari pintu nomor 1 biar lebih dekat. Dari tempat Mbak Mima tadi ke Asakusa Station memakan waktu 1 jam sobat. Tapi sobat harus transit dulu di stasiun Hachobori dan stasiun Ueno. Minasan, kalau sobat nih udah ketemu gate kayak di belakang saya, artinya sobat udah sampai ke Asakusa Sensoji Temple. Tapi kuil utamanya masih agak jauh di dalam. Kalau jalan nih 15 menitan gitu deh. Di belakang saya ini namanya Kaminarimon atau bahasa resminya Furaijin. Dibangun pada tahun 942, tapi yang kita lihat sekarang ini adalah hasil pembangunan ulang pada tahun 1960 karena gate ini sudah berkali-kali terbakar. Sekarang kita keliling Asakusa Sensoji Temple yuk sobat yuk. Ja, ikimashou. Sobat keliling dunia, jadi gerbang utama ini ditandai dengan lentera yang tingginya mencapai 3,9 meter dengan berat 700 kg. Sobat, hati-hati ketiban ya. Kalau sobat perhatiin, di kanan kiri lentera ini terdapat patung, sekilas bentuknya agak menyeramkan ya sobat. Tapi itu merupakan patung Dewa Angin atau Fujinzo dan Dewa Petir atau Rajinzo. Dua aja ya sobat, kalau ada air dan api juga, nanti jadi avatar The Legend of Aang. Nah, kalau sobat perhatiin di bawah lentera terdapat pahatan naga. Ada yang mengartikan bahwa itu merupakan dewa naga yang menyinari kumpulan ikan emas ketika patung Buddha tersangkut jaring di Sungai Sumida. Sehingga dewa naga dianggap sebagai penjaga kuil Asakusa. Di belakang gerbang ini terdapat 2 patung lagi loh sobat. Patung yang dinamai Kinryu dan Tenryu, Dewi dan Dewa Naga penjaga air yang menjaga para penganut ajaran Buddha. Menakjubkan ya sobat, yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Minasan, sekarang saya udah berdiri di depan Nakamise Street. Nakamise Street ini adalah jalanan kecil sih, tapi di sepanjang jalan ini ada banyak banget toko-toko macam-macam, jual pernak-pernik, souvenir, makanan. Ini kayaknya ada yang... Sobat, Mbak Mima jadi grogi tuh mau ngomong. Gara-gara berasa kali ya di belakangnya ada yang ngintip-ngintip mau masuk ke kamera juga. Hihi. Ayo Mbak Mima, ada yang apa?
Daripada grogi terus jadi lupa gitu, mending kita lanjut keliling yuk. Kalau begini ceritanya nih sobat, jalan ke kuilnya mah bisa lebih dari 15 menit. Soalnya kebanyakan mampir. Hihi. Nah ini bapaknya lagi bikin apa nih sobat? Kita mampir dulu sebentar ya. Ini tuh kayak kue zaman dulu, zaman aku sekolahan berabad-abad yang lalu. Itu namanya kue apa ya? Tuh cara pembuatannya gitu tuh. Hayo sobat, kira-kira kue apa ya itu? Ada yang bisa tebak? Oh sobat, nama kuenya Ningyoyaki. Kue tradisional Jepang yang isinya kacang merah manis. Keasikan cuci-cuci mata sampai lupa ketujuan awal nih. Kita kan mau ke kuil, bukan mau belanja. Sobat, kita sudah sampai di gerbang Hozomon. Kalau tadi kita disambut oleh lentera besar, kalau di sini lenteranya sih nggak terlalu besar sobat. Di kanan kirinya pun terdapat patung Myozo sebagai dewa pelindung. Sobat, meskipun lentera di sini tidak sebesar di gerbang Kaminari, tapi ada waraji atau sandal raksasa yang dipajang di gerbang ini, beratnya mencapai 2.500 kg loh sobat. Nah ini dia sandal raksasa sobat. Luar biasa besarnya. Nih kalau buat sandal orang ya bisa-bisa jadi sendal 1 RT kayaknya ini sandal. Gede banget. Di bawahnya tuh digantungin sendal ukuran orang dewasa biasa. Kalau dicocok-cocokin sih, dibandingkan gitu ya, mungkin lebih dari 100 sendal orang biasa. Katanya sih, kalau kita berhasil menyentuh sendal tersebut, kita bisa berkeliling dunia. Wah, ayo sobat keliling dunia, kita pegang sandalnya, biar kita bisa terus berkeliling dunia bersama. Kalau sudah melewati gerbang Hozomon ini, berarti kita sudah masuk ke kawasan kuil. Kita diharuskan membersihkan diri di Osuisha. Di dalam Osuisha terdapat sebuah kolam dengan patung naga yang mengeluarkan air. Sobat harus membasuh tangan dan berkumur dengan air tersebut untuk mensucikan diri. Basuh ke tangan kiri, lalu tangan kanan, tangan kiri. Airnya basuh ke wajah sedikit atau buat berkumur. Kumurnya sih dikit aja ya, nggak kayak kumur-kumur abis sikat gigi gitu. Setelah itu gayungnya, air sisa di gayung harus kita tuangkan ke bagian gagang gayung. Sobat, kalau kita sudah mensucikan diri di Osuisha, sekarang waktunya kita berlanjut ke Jokoro. Jokoro merupakan tempat dupa yang berada di depan aula utama kuil. Sobat penasaran gak sih? Kok dari tadi orang-orang kayak membalurkan asap-asap dupa ke tubuh mereka ya? Kira-kira kenapa ya sobat? Ini bisa menghilangkan segala kejahatan yang ada di badan kita. Juga si dupa ini dipercaya asapnya bisa menyembuhkan. Jadi nih kalau sobat patah hati karena di PHP ini, cobain ini dupa nih. Wah sobat, diyakini bahwa asap dupa tersebut bisa menghilangkan kejahatan dan segala penyakit. Ayo, korban patah hati semuanya berkumpul, gerak! Mari kita sembuhkan luka di hati dengan asap-asap ini. Sobat keliling dunia, setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya kita sampai juga di kuil Sensoji. Sobat, setiap hari banyak orang yang datang ke kuil ini untuk berdoa. Biasanya orang Jepang melemparkan koin sebelum berdoa. Koin yang dilempar pun bisa koin berapa aja. Namun biasanya orang-orang melempar koin 5 yen. Koin dianggap dapat menyerap hal-hal jahat sehingga jika koin dilemparkan, berarti juga membuang hal-hal jahat dari apa yang kita miliki sobat. Dan ketika koin dilemparkan ke praying box, bunyi itu dipercaya bisa mengusir atau menghilangkan roh jahat. Sobat, nggak kerasa nih, perjalanan kita dengan Mbak Mima sudah sampai di penghujung. Sekarang sudah saatnya kita berpisah dengan Mbak Mima sobat. Tenang, Mbak Mima pasti akan ajak kita keliling Tokyo lagi kok. Pastinya, ya hanya di Keliling Dunia Trans 7. Kalau begitu Keliling Dunia pamit dulu ya. Dan jangan lupa Keliling Dunia tidak hadir minggu depan untuk memberikan waktu kepada film-film spesial akhir tahun. Dan akan hadir bulan Januari 2021. Selamat tahun baru!